Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan masih diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah, yakni sholat Jum'ah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para pengikutnya hingga kita semua. Selanjutnya, selaku khotib pada kesempatan ini mengajak baik pada diri saya sendiri selaku khotib dan kepada hadirin jamaah Jum'ah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila dalam hidup ini kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan hidup bermodalkan iman dan takwa, taat patuh pada Allah, menjalankan syariat Islam, menjalankan amal soleh, memiliki akhlak yang mulia, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia maupun akhirat. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik tentang Rajab sebagai salah satu Ashhurul Hurum. Rajab sebagai salah satu di antara bulan 4 yang disebutkan sebagai bulan-bulan yang mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah, shadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan yang ada di sisi Allah adalah berjumlah 12, dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itulah ada 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itulah ada 4 yang dikenal dengan bulan-bulan yang mulia. Hadirin yang berbahagia, 12 bulan menurut perhitungan Qamariyah atau Hijriyah, ada satu bulan yang paling utama yang disebut dengan Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhuru syahrul Ramadan wa sayyidul ayyami yaumul jumu'ati. Bulan yang paling utama adalah bulan suci Ramadan, sedangkan hari yang paling utama adalah hari Jum'ah. Kalau di antara 12 bulan ada satu bulan yang paling utama yang dikenal di dalam hadits maupun fatwa ulama
sayyidu syuhur. Maka ada peringkat kedua yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Nah, dari firman Allah arba'atun hurum, maka dari sekian banyak ahli tafsir, antara lain di dalam tafsir Al-Maraghi juz 4 halaman 112 sampai 114, ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 132 sampai 133, ada di dalam tafsir At-Tabari juz 10 halaman 124 sampai 127, dan di dalam beberapa kitab antara lain Sahih Muslim juz 2 halaman 161, Syarah Muslim karya Imam An-Nawawi juz 4 halaman 294, dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 2 halaman 322, di dalam Syarah Muslim Fathul Mun'im karya Musa Syahin juz 5 halaman 10, dan masih banyak. Saya menghitung di sini ada kurang lebih 16 kitab yang sudah saya buka. Maka seluruhnya menafsirkan yang dimaksudkan dengan arba'atun hurum adalah yang pertama bulan Muharram, yang kedua Rajab, ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah Dzulhijjah. Ada yang menyebutkan 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedangkan 1 adalah yang menyendiri, yakni bulan Rajab. Hadirin yang berbahagia, dengan datangnya bulan Rajab ini maka banyak masalah timbul. Saya sendiri mendapatkan kiriman WA dengan berbagai argumentasi, paling tidak ada 4, dan mencantumkan berbagai kitab sumber, sehingga menarik bagi diri saya untuk mencoba untuk membuka kitab yang tadi saya sebutkan. Maka yang ingin saya sampaikan pada hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bulan Rajab termasuk salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Ini sebenarnya sudah sejak sebelum Islam lahir, maka masyarakat jahiliyah sudah menghormati, dan ini diabadikan. Ketika datang 4 bulan itu, maka masyarakat atau umat Islam sangat dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah. Umat Islam banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurangi hal-hal yang berurusan dengan duniawiyah. Pada bulan-bulan Ashhurul Hurum itulah dilarang untuk berperang. Maka pada bulan-bulan itu, meskipun umat Islam itu diperangi, maka tidak boleh membalas pada bulan-bulan itu, direm dulu. Inilah salah satu kemuliaan bulan Muharram, bulan Rajab. Hadirin yang berbahagia, dari penafsiran bahwa pada bulan-bulan Ashhurul Hurum kemudian sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah, inilah kemudian timbul masalah, sehingga timbul kontroversi, terutama tentang puasa di bulan Rajab. Di sini ada 2 kubu. Kubu yang pertama adalah yang sangat-sangat semangat untuk beribadah di bulan Rajab, sehingga kadang-kadang menganjurkan orang lain, bukan hanya berdasarkan hadis yang sahih, kadang-kadang dengan hadis yang dhaif, bahkan kadang-kadang sampai menggunakan hadis yang maudhu. Yang kedua adalah orang yang sampai mengatakan bahwa tidak ada dalil, tidak ada dasar puasa di bulan Rajab. Maka hari Ahad yang lalu saya mencoba mengangkat ini ketika dialog interaktif RRI, dan ternyata saya juga banyak mendapatkan SMS, mendapatkan kiriman WA dan lain sebagainya, tanggapan dari para pendengar. Hadirin yang berbahagia, apakah puasa di bulan Rajab itu ada dasarnya yang dapat kita pegangi sebagai hadis yang sahih atau minimal hasan?
Kalau sampai kepada tingkatan mutawatir saya belum pernah menemukan. Tapi kalau minimal hasan atau bahkan di dalam riwayat Muslim yaitu juz 2 halaman 161 yang kemudian disyarah oleh Imam Nawawi di dalam Syarah An-Nawawi juz 4 halaman 294 yang juga disyarahi oleh Imam Musa Syahin di dalam juz 5 halaman 10, maka dengan berdasarkan takhrij dan penelitian maka di sana hadisnya itu sampai kepada tingkatan sahih. Demikian juga di dalam Abu Dawud juz 2 halaman 323. Kemudian Aunul Ma'bud syarahnya Abu Dawud juz 7 halaman 65. Kemudian ada di dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karangan Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili juz 3 halaman 1642. Juga ada dalam kitab Kitabul Fiqh ala Madhahibil Arba'ah, seluruh imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, maka mensunahkan hanya Imam Hambali yang di sana mengatakan makruh jika terus menerus tanpa diselingi dengan tidak berpuasa. Nah, hadirin yang berbahagia, di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Imam Al-Haytami juz 2 halaman 53 juga dikatakan hal yang sama. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, saya tidak mungkin membacakan seluruh hadis yang saya baca, tetapi silahkan hadirin yang berbahagia, manakala hadirin ingin menjalankan puasa ibadah di bulan Rajab ini, jelas-jelas karena bulan Rajab itu termasuk Asyhurul Hurum, di mana pada bulan itu sangat dianjurkan untuk banyak mendekatkan diri pada Allah, banyak melakukan ibadah, banyak mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, termasuk di dalamnya adalah puasa. Tetapi jangan sampai ketika kita mengajak orang lain, ketika kita menganjurkan orang lain untuk berpuasa, ketika kita mengajak orang lain untuk beribadah di bulan Rajab, kemudian menggunakan hadits yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Antara lain di dalam kitab Al-Mawdu'at karya Al-Imam Abul Faraj di dalam juz 2 halaman 205, 206, 207, halaman 123, 124 dan 126. Di sana dijelaskan panjang lebar. Ada solat-solat, ada puasa yang di sana dijelaskan puasa 1 hari mendapatkan ini, puasa sekian hari mendapatkan ini. Tetapi ketika ditelusuri hadits itu adalah tidak jelas ujung pangkalnya. Oleh karena itu tidak perlu kita gunakan. Akan tetapi hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita menemukan hadits-hadits yang sampai tingkatannya maudhu atau paling tidak dhaif, maka jangan sampai kemudian kita mengatakan puasa di bulan Rajab tidak ada satupun hadis yang sahih. Silahkan ditakhrij, silahkan diteliti sumber-sumber yang saya sebutkan, khususnya di dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 161 dan syarahnya 2 kitab yang terkenal yang tadi saya sebutkan. Hadirin yang berbahagia, ini yang pertama. Jadi saya ingin menjelaskan, ingin meluruskan tentang kontroversi puasa di bulan Rajab. Jelas ada dasarnya hadis yang kuat. Cuma sayangnya banyak ustadz-ustadz yang tanpa penelitian kemudian menganjurkan orang lain untuk melaksanakan ibadah khususnya puasa, tetapi yang disampaikan hadis yang palsu, yang disampaikan hadis yang dhaif. Inilah yang perlu kita pikirkan bersama, sehingga jangan sampai kemudian di media sosial atau di mana-mana ustadz itu yang satu sangat menganjurkan, kadang-kadang sampai hadis maudhu digunakan, yang satu sangat ngerem sampai mengatakan tidak ada dasarnya yang sahih sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kalau di dalam kita mempelajari hadis ada 3 kelompok ulama. Yang pertama adalah al-mutasyaddidun, orang-orang yang sangat ketat ketika menggunakan hadis.
Yang kedua adalah al-mutasahilun, yaitu kelompok ulama yang mungkin agak meremehkan atau menganggap enteng hal-hal yang sesungguhnya itu adalah tidak berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat diancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'atahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas nama diriku, kata Nabi, padahal itu adalah tidak, hendaklah orang itu siap-siap menempatkan dirinya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan setelah saya menyampaikan ini, nanti bagi yang mau melakukan silahkan, asal berdasarkan dengan hadis yang sahih atau minimal hasan. Bagi yang tidak mau melakukan, tapi jangan sampai mengatakan tidak ada dalil yang sahih sama sekali, sehingga hiruk pikuk di tengah masyarakat paling tidak akan berkurang. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, karena menurut sejarah dan menurut jumhur ulama ada peristiwa yang bersejarah, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu terjadi pada malam 27 Rajab. Umur Nabi waktu itu adalah kurang lebih 51 tahun lebih 6 bulan. Karena sejak terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, maka sampai Rasulullah hijrah kurang lebih 18 bulan. Nah, ini adalah diabadikan di dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel ayat 1. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamil basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Al-Masjidil Haram di Makkah sampai Al-Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Itu dimaksudkan agar kami memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan penjelasan para ulama, antara lain di dalam tafsir At-Tabari juz 15 halaman 2-8, maka di situ dikatakan usriya biruhi wa jasadihi. Rasulullah itu diisra mi'rajkan dengan roh dan jasadnya, karena dengan kata-kata bi abdihi. Allah tidak berfirman dengan ruhi. Hal ini juga diperkuat di dalam tafsir Munir juz 15 halaman 12. Ada dalam tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 204-212. Ada di dalam tafsir Tontowi Johari juz 5 halaman 2, juz 5 halaman 2 dan sampai 7. Juga di dalam tafsir Al-Maraghi juz 15 halaman 5-10, dan masih banyak tafsir-tafsir yang lain. Maka di sana jumhur ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah kejadian nyata, karena itu adalah merupakan salah satu mukjizat terbesar kedua setelah mukjizat kitab suci Al-Quran. Kalau Rasulullah berjalan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, hanya rohnya saja seperti orang mimpi. Kita kadang-kadang mimpi begitu lelap 1/4 jam sudah lari. Orang yang pulang haji sudah mimpi sedang tawaf, baru 1/4 jam sudah sampai ke Makkah. Itu karena hanya rohnya saja. Tetapi ini adalah mukjizat, sehingga ahli sejarah mengatakan usriya biruhi wa jasadi. Maksud saya, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saya ingin menyampaikan, karena akhir-akhir ini terutama yang digembor-gemborkan oleh orang orientalis, bagaimana mungkin saat itu belum ada kendaraan, bagaimana mungkin mobil belum ada, kereta belum ada, apalagi pesawat. Yang ada cuma kuda maupun onta. Bagaimana mungkin perjalanan 2 bulan hanya dilakukan oleh Rasulullah dalam waktu 1 hari 1 malam. Itu pun sudah dari Al-Masjidil Haram di Makkah, melewati Thaibah, Madyan, Turisina, Bethlehem sampai Al-Masjidil Aqsa di Palestina, naik langit 1-7 Sidratil Muntaha Mustawa, kembali menjelang subuh. Maka orang-orang orientalis mencoba untuk membuat
pikiran kita bingung, itu adalah khayalan, itu adalah merupakan roh saja, artinya tidak dengan jasadnya. Bahkan hadirin yang berbahagia, ada hadis yang menurut riwayat itu diriwayatkan oleh Aisyah. Di dalam tafsir Munir juz 15 halaman 12 dikatakan, wa maruwiya an Aisyata wa Muawiyata annahu kana manaman falam tatbut sihatuhu wala sahalam yakun fi qawlihima hujjatun li'annahuma lam yusyahida al-hadith li sighari Aisyata wa kufri Muawiyata idzaka wa li'annahuma lam yusnada dzalika ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wala hadatha bihi anhu. Ada hadis, mohon nanti para ustadz, para kiai memperhatikan, dan ini sering dibaca bagi orang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya rohnya saja, karena ada hadis riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan pada saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah tidak pergi kemana-mana tetapi tidur di kamar. Itulah yang kemudian disebarluaskan kemana-mana. Ulama, 1000 ulama mengatakan Rasulullah pergi ke Palestina, pergi sampai langit 7. Tapi istrinya sendiri yang tidur bersama mengatakan tidak pergi kemana-mana. Mana yang lebih kuat antara ucapan istri dengan ulama yang tidak menyaksikan? Itu ucapan-ucapan yang sering disampaikan oleh orientalis. Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan hadirin yang berbahagia, berdasarkan penelitian ilmu hadis, maka hadis itu juga termasuk hadis sangat dhaif, bahkan sebagian ulama mengatakan palsu. Dari mana kita melihatnya? Yang pertama, Aisyah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umur 7 tahun, Rasulullah umurnya 52 tahun, dan waktu itu terjadi 1 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Apa artinya? Maka ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Aisyah belum menjadi istri Rasul dan umurnya masih 6 tahun. Setelah menjadi istri Rasul pun belum menjadi satu rumah layaknya suami istri. Baru 2 tahun kemudian, setelah umur 9 tahun, ketika tahun kedua Hijriah, baru Rasulullah menjadi satu rumah dengan Aisyah. Apa yang dapat kita petik? Kalau Aisyah mengatakan begitu, apa mungkin seorang anak kecil malam-malam jam 1 tidur dengan seorang laki-laki sementara belum menjadi istrinya? Inilah yang kemudian oleh ahli hadis itu termasuk sangat dhaif, paling tidak dhaif. Demikian juga yang hampir sama, hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan menurut sejarah adalah baru masuk Islam pada kedua Fathu Makkah. Jadi kurang lebih tahun 8 Hijriah. Padahal ini terjadi 18 bulan sebelum hijrah. Maka pada waktu itu Muawiyah masih menjadi kafir. Bagaimana orang kafir malam-malam tidur bersama Nabi? Nonsen. Artinya dengan fakta sejarah ini, hadis itu adalah termasuk sangat dhaif, bahkan sebagian ulama mengatakan palsu. Silakan hadirin yang berbahagia, terutama yang biasa mengkaji ilmu hadis, silakan ditakhrij dan silakan diteliti, ditelusuri, sehingga dengan demikian jangan sampai kita menyebarluaskan hanya menggunakan akal yang padahal itu adalah sangat digembor-gemborkan oleh orang-orang orientalis, sehingga mukjizat yang sangat suci, yang sangat mulia kemudian dianggap itu adalah sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak nyata. Yang terakhir hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, satu hal yang penting ketika bulan Rajab dengan peristiwa Isra Mi'raj itulah sholat. Maka mari dengan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, kita mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan wudhu, sholat itu adalah mengajarkan agar kita selalu bersih. Dengan ketentuan waktu-waktu kapan masuk dan kapan habis waktu, ini mengajarkan kita agar menjadi orang muslim itu adalah disiplin. Dengan waktu kita sholat itu menutup aurat, maka
Aurat itu adalah aib, ketika menghadap Allah itu adalah ditutup. Maka di luar sholat pun aurat harus kita tutup, karena yang namanya aib kapan saja harus ditutup. Dengan sholat menghadap kiblat, semua umat Islam yang sholat, ketika ya sholat orang yang berada di timur seperti kita menghadap ke barat, yang di barat menghadap ke timur, yang di utara Ka'bah menghadap ke selatan, yang di selatan Ka'bah menghadap ke utara. Ini adalah mengandung maksud bahwa di dalam sholat itu adalah ada makna ukhuwah, ada makna persatuan di antara kita. Oleh karena itu ironis kalau sesama muslim hanya masalah pilpres, hanya masalah pilek, hanya masalah yang mungkin hanya dilaksanakan waktu 5 menit, kemudian antara kita tidak saling menyapa, antara kita sudah menganggap musuh. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan sholat. Marilah kita tingkatkan semuanya menghadap kiblat dengan dipimpin oleh seorang imam. Artinya disitulah kita memupuk ukhuwah, khususnya ukhuwah binal muslimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kontroversi tentang puasa di bulan Rajab dengan penjelasan ini mudah-mudahan minimal menjadi bahan renungan. Dan yang kedua, dengan peristiwa Isra Mi'raj yang betul-betul merupakan mukjizat yang sering digembar-gemborkan oleh orientalis, itu bukan kejadian nyata. Mudah-mudahan tetap menambah iman kita. Dan yang ketiga, dengan sholat yang ada di dalamnya, maka mudah-mudahan kita mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu al-barrul rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata ibadihi sholihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alan wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa alamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa amarakum bidzalika ikrama wa ta'dima. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa annal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min maqasidina wal akhirah. Allahumma adfa' annal ghala'a wal bala'a wal fakhsha wal munkar wa suyuf al muqtalifa wa tasyadat al mihan ma dhahara min hawa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.